Di Malaysia untuk harga durian lebih dibilang sangat murah, tapi kalau di kampungnya Bang Toha harganya masih ombong. Kalau dibelikan anak kambing ini dapat satu, dan yang grade A ini harganya bisa sampai sekitar 7 hampir mendekati 1 juta rupiah. Niatnya dari rumah itu mau cari durian, tapi kalau sudah sampai tiba di kedainya ternyata harga duriannya itu begitu sangat mahal. Dan bagi orang kampung seperti saya, misal kata teringin nak beli satu biji saja itu pikir-pikir ya, sebab penghasilan orang kampung itu tidak sebanyak penghasilan ketika merantau, sahabatku semua, yang dimana untuk harga durian di sini itu sekitar 700.000, 400.000, bahkan hampir ada yang 1 juta. Jadi di sini Bang Toha cukup beli cendolnya saja. Untuk harga cendolnya di sini satu cawan seperti ini harganya sekitar 30.000 rupiah atau 8 ringgit. Kalau di Malaysia kan harga cendolnya cukup murah ya, karena harga durian di Malaysia lebih terbilang murah. Sebab di Malaysia itu banyak sekali pohon-pohon buah durian. Sedangkan kalau di kampungnya Bang Toha untuk pokok buah durian saja itu kurang ya. Ini pun durian ambil daripada luar daerah, makanya harganya cukup lumayan mahal. Kalau dibelikan ikan bisa untuk makan 1 bulan. Inilah perbedaannya ketika hidup di kampung dengan di perantauan. Saat Bang Toha berada di Malaysia, ketika ingin membeli sesuatu itu enggak banyak pikir. Tapi kalau sudah berada di kampung halaman, mau beli buah durian saja itu sampai pikir-pikir ya, karena untuk penghasilan di kampung itu tidak tetap, sahabatku semua. Kalau merantau di Malaysia kan misal kata kita ingin beli sesuatu itu nggak mikir-mikir, sebab setiap bulan itu selalu dapat gajian. Tapi kalau sudah duduk di kampung, ya namanya duduk di kampung, sahabatku semua, kadang-kadang pekerjaan ramai, kadang pula ada sepinya. Dan kali ini istrinya Bang Toha tengah membeli cendol duriannya saja. Jadi kalau mau beli buah duriannya katanya sayang, harganya ratusan ribu. Jadi daripada dibuat beli durian cuma dapat satu, mending dibuat belanja makanan yang lain. Nanti kalau ada rezeki lebih bisa beli buah durian yang dimana harganya hampir mencecah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu kalau diringgitkan sekitar 250 ringgit. Beda dengan jutaan ringgit ya. Kalau jutaan ringgit itu sudah menjadi kaya raya. Orang Indonesia berumpama punya uang jutaan ringgit. Tapi kalau di Indonesia 1 juta rupiah persamaan dengan 250 ringgit. Jadi memang agak lumayan mahal harga buah durian di sini. Alhamdulillah akhirnya meskipun tidak bisa membeli buah duriannya, setidaknya bisa merasai cendol durian. Untuk harga cendol duriannya masih terbilang ya agak mahal juga, sahabat semua, kalau di kampung, sebab satu cawan 30.000 rupiah. Tapi istri sudah bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video sambungan semalam, yang dimana semalam petang itu menghantar sang istri, niatnya mau beli durian. Tapi karena harganya begitu sangat mahal sekali, sahabatku semua, 1 kilonya itu sekitar 75.000 sampai 80.000 rupiah. Kalau orang kampung mau beli durian dengan harga sekilo yang cukup lumayan mahal, pasti pikir-pikir. Sedangkan kalau di kampung untuk beli ikan itu sudah dapat banyak. Ini beli ikan 25.000 rupiah. Bang Toha akan tunjukkan, tak sampai 10 ringgit, tapi dapat ikan lumayan banyak. Mungkin kalau di Malaysia harganya ini agak mahal ya, tapi kalau di kampungnya Bang Toha harga ikan sangat murah. Jadi daripada untuk beli durian yang harganya 1 kilo 80.000, kalau sekitar 3 kilo sudah ratusan ribu, lebih baik dibelikan untuk ikan. Jadi semalam saya juga mau tertawa, juga ada sedihnya juga, sahabatku semua. Tertawanya itu dari rumah niatnya sudah mau beli durian,
Tapi setelah lihat harganya lain cerita. Akhirnya cuma beli cendolnya saja yang satu cawan seharga Rp30.000. Tapi kalau di Malaysia untuk durian kampung itu kan harganya begitu sangat murah ya. Bahkan kalau saya punya kawan yang dimana pokok buah durian kampungnya itu banyak, justru tidak perlu beli, tapi disuruh makan sepuasnya. Kalau di Indonesia harga durian kampung itu memang cukup lumayan mahal ya, karena dari segi pohon buah durian di sini tidak begitu banyak. Oke sahabat semua, hari ini mau makan ikan sambal. Dan kalau hidup di kampung itu memang bab soal urusan sayur tak payah beli. Kalau kita mau cari sendiri, yang dimana di depan rumah juga ada sayuran, ada pucuk ubi, ada juga ubi rambat. Nanti daunnya mau saya ambil, nanti akan saya rebus dan pakai ikan salai atau ikan panggang kalau di kampungnya Bang Toha. Jadi Bang Toha akan tunjukkan sahabatku semua, Rp25.000 dapat ikan seperti ini. Kalau di kampung harga ikan itu memang cukup lumayan murah sahabatku semua. Ini tadi beli Rp25.000. Rp25.000 persamaan dengan sekitar berapa ya? Rp5 lah. Jadi Rp5 dapat ikan sale, ikan selayang 4 ekor. Kemudian dapat kepala. Ini disale semua. 1, ini badannya. 2, 3, 4, tak sampai Rp10, cuma sekitar Rp4 ya, Rp4,5 lah. Jadi Rp4,5 dapat ikan sebanyak ini sahabatku semua. Memang kalau untuk harga ikan di Indonesia itu begitu sangat murah, apalagi kalau ikan masin harganya murah sangat. Dan kali ini untuk sayurnya Bang Toha mau ambil daun kemangi, pucuk ubi, nanti mau saya rebus, sambal. Seperti itu saja sahabatku semua. Jadi kalau makan di kampung itu memang sangat simpel. Kita ambil daun kemangi, pucuknya saja. Buat sambal memang cocok sahabatku semua. Ini kalau di Malaysia mirip-mirip daun yang dimasukkan dalam asam pedas. Hampir sama baunya. Jadi kita ambil pucuknya yang muda-muda. Dimakan menggunakan ikan salai pakai sambal. Jadi kalau di kampung memang jarang masak daging sahabatku semua. Ya karena harga daging di Indonesia itu cukup lumayan mahal. Jadi kita ambil yang muda-muda. Ini juga ada ulam raja. Cuma untuk ulam raja ini baru tumbuh sahabatku semua. Tadi kemarin Bang Toha cuma semai saja. Jadi alhamdulillah tumbuh. Ini kalau nanti tumbuh subur bisa untuk ulam-ulaman. Ini pun untuk ulam-ulaman. Kalau dibuat masak pepes juga enak. Kita ambil secukupnya saja. Kemudian di sini juga ada sayur pucuk ubi. Kita ambil secukupnya, segini cukup sahabatku semua. Dan ini sayur pucuk ubinya tinggal petik saja. Jadi kalau kita tinggal di kampung itu enaknya sayur tinggal petik di depan rumah. Tak payah beli. Tinggal petik saja. Ini dimasak lemak juga sangat enak sahabatku semua. Dimasak lemak, lauknya rendang. Super nyami. Kalau di Malaysia pun Bang Toha sama. Untuk sayur pucuk ubi tak pernah beli ya, sebab tanam sendiri. Dan di kampung halaman kalau ada lahan yang masih
bisa ditanami. Biasanya orang kampung akan menanami sayur-sayuran. Dan ini juga bisa dibuat sayuran. Diambil pucuknya yang muda-muda. Jadi diambil pucuknya yang muda-muda macam ini. Nah, nanti direbus, kemudian dimakan dengan sambal ketuk kalau di Malaysia menyebutnya. Tapi kalau di sini dibilang sambal terasi. Jadi Bang Toha mau ambil sedikit juga sahabat semua. Ini untuk satu kali makan saja. Kalau masak sayuran, masak banyak-banyak, tidak termakan itu sayang. Untuk pisangnya kemarin sudah berbuah 2 kali. Untuk daun kemangi rasanya itu wangi sahabatku semua, enak kalau buat sambal. Mungkin di Malaysia juga sudah ada. Pakai ikan masin, memang sangat mantap. Oke sahabatku semua, Bang Toha mau cuci terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, masakan hari ini akhirnya siap juga. Ada ikan sale, kemudian dikasih sambal terasi atau sambal penyet, ada ubi, daun ubi ditumis, kemudian ada pucuk ubi direbus. Jom untuk sahabatku semua, jemput makan semua. Seperti inilah makanan orang kampung sahabatku semua, yang dimana memang kalau Bang Toha berada di kampung ini jarang makan ayam, jarang makan daging, sebab lauk di sini yang paling murah adalah ikan. Jadi beli ikan 20.000, beli ikan 15.000 itu sudah dapat lauk cukup lumayan banyak, bisa 1 hari. Dan orang di kampung sahabatku semua, khususnya kampung Indonesia, kalau makan pasti ada tahu tempe. Jadi nggak lengkap kalau tanpa tahu dan tempe. Untuk perbelanjaan hari ini sekitar 50.000 atau sekitar 12 ringgit saja sudah bisa untuk berbelanja makan 1 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Indonesia belanja 50.000 asalkan menunya sederhana, itu bisa untuk makan 1 hari sekeluarga ya. Seperti saya sendiri sekeluarga sahabatku semua. Dan seperti ini penampakan lauk menu yang sangat sederhana, ikan sale dan juga sambal, sayurnya free. Alhamdulillahirabbil alamin, jemput makan semuanya sahabatku. Jadi kalau makan di kampung pakai sambal, pakai sayur, petik depan rumah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah makanan di kampung. Jadi kalau di Malaysia pun kadang-kadang Bang Toha masak seperti ini. Sebab kalau merantau di Malaysia hampir setiap hari itu makan daging ayam, kadang-kadang juga jemu. Jadi kadang-kadang kalanya pun juga masak seperti di kampung. Ayo sahabat semua, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerupuknya juga. Jadi orang Indonesia itu kalau makan pasti wajib memakai kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semuanya. Bang Toha makan dulu, nanti sambung cerita lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, sambung cerita malam lagi sahabatku semua. Sebab tadi Bang Toha agak busy dan lepas maghrib tadi juga ada undangan. Undangannya 2 kali. Kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata seminggu sebelum bulan Ramadan itu ada kenduri.
Dan di sini Bang Toha mendapat nasi ambeng 2 biji. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti ini penamakan nasi ambengnya, ada Maggi, ada kerupuk, kemudian ada boholu. Jadi kalau Malaysia dan Indonesia menyebutnya sama, boholu, kue boholu. Dan seperti ini nasi ambengnya simple sangat. Kalau di Malaysia misal kata kenduri ada nasi ambengnya, itu kan dimakan bersama-sama. Jadi masih mengekalkan seperti zaman dulu. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha sekarang dibawa ke rumah masing-masing. Jadi sudah dikasih satu bagian seperti ini sahabatku semua. Jadi dibawa balik ke rumah, tidak ada makan bersama di musola atau di surau. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi tahun yang begitu amat sangat berharga bagi saya sahabatku semua, yang dimana penuh dengan kebahagiaan tersendirilah untuk saya. Setelah sekian lama belasan tahun di negara tetangga, tidak pernah puasa bersama keluarga, akhirnya kini berada di kampung halaman dan juga bisa menyambut bulan Ramadan, kemudian bisa kumpul-kumpul bersama jiran-jiran, kenduri. Alhamdulillah. Sayangnya di kampungnya Bang Toha itu tidak ada bazar Ramadan. Mungkin kalau di Malaysia sudah persiapan ya untuk bazar Ramadannya. Biasanya sudah berdiri tenda-tenda untuk jualan di bazar Ramadan saat petang-petang. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha untuk jualan makanan ada sih, cuma di tepi jalan. Insya Allah nanti Bang Toha juga vlogkan. Dan seperti inilah sahabatku semua suasana kehidupan di perkampungan Indonesia, yang dimana kemarin istri mau beli durian, katanya mahal, jadinya dia pikir-pikir tak jadi beli durian. Dek, kenapa nggak jadi beli durian, Dek? Mahal. Mahal kata istri saya. Insya Allah lah, Dek, nanti kita beli kalau ada rezeki lebih. Cuma kalau untuk orang yang biasa-biasa saja, istilahnya untuk orang yang seperti saya, mendang-mending, memang akan pikir-pikir. Mungkin kalau yang berduit tak ada masalah sahabat semua, tapi kalau bagi kita yang dimana harga 400.000, harga 500.000 dapat satu buah durian, itu memang pikir-pikir. Alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia itu sudah merasakan berbagai buah durian ya, dari mulai musangking, blackthorn, tapi harganya tidak begitu mahal seperti di kampungnya Bang Toha. Kemudian di kampung misal kata cari uang satu hari dalam 200.000 itu memang susah sangat. Kalau bagi saya ya, yang dimana kalaupun kerja juga kerja sebagai buruh, tapi kalau di Malaysia kerja menjadi buruh saja itu bisa mendapat uang ratusan ribu dalam satu hari. Kalau kita rajin mungkin boleh dapat satu hari 400.000 atau sekitar 100 ringgit kalau rajin sahabatku semua. Sedangkan kalau untuk penghasilan di kampung cari uang 200.000 atau sekitar 50 ringgit itu susahnya minta ampun sahabatku semua. Dengan kondisi yang dimana lapangan pekerjaan di kampung juga terbatas, itu sebabnya kalau misal kata kita teringin sesuatu itu selalu pikir-pikir, lebih baik digunakan untuk berbelanja lah. Kalau misal kata teringin untuk beli ini, nanti kalau ada rezeki lebih baru beli. Oke sahabatku semua, jadi ini hanya sembang-sembang ceritanya Bang Toha sepulang merantau daripada Malaysia. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada di kampung halaman. Ramai pula yang berkomentar, Bang, bila balik merantau lagi ke Malaysia, insya Allah nanti selepas lebaran sahabatku semua, Bang Toha akan pikir-pikir. Yang dimana saat ini saudara pun juga masih di Malaysia. Itu juga membuat saya bersyukur dari hasil merantau di Malaysia. Mereka akhirnya di kampung juga punya tabungan, bisa beli tanah, bisa bangun rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimana dulu berangkat dari kampung, yang dimana tak terpikirlah sampailah merantau ke negara tetangga yang dimana cukup lumayan jauh. Nah, sampai di Malaysia juga bukan berada di perkotaan, tapi di salah satu kota yang tidak begitu besar tapi tenang. Mungkin kalau di Malaysia menyebutnya pekan. Dan merantau di Malaysia itu bukan di perkotaan tapi di Pekan Mersing,
yang dimana Mersing ini merupakan salah satu pekan yang sangat tenang, warganya sangat ramah tamah. Alhamdulillah selama saya berada di Mersing itu banyak berjumpa dengan orang-orang baik. Kalau sudah berada di kampung halaman seperti ini, di depan rumah saya itu selalu mengenang masa-masa dulu ya, gimana sering dibelanja orang Mersing, sering diajak makan bersama dengan orang Mersing, sering diajak main ke rumah, yang dimana kalau sudah sampai di rumah pasti akan dijamu dengan makanan yang beragam. Jadi kebaikan daripada orang Mersing di Johor, Malaysia selalu saya ingat ya, terutama saat di kampung halaman seperti ini saya selalu merenung. Ingat waktu saya merantau di Mersing, Masya Allah, orang-orangnya sangat baik sekali. Oke sahabatku semua, sharing-sharingnya cukup sampai di sini dulu. Video ini sebagai informasi yang dimana sahabat-sahabatku mungkin bisa melihat perbedaan suasana di kampungnya Bang Toha dengan suasana kampung Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.